Pelayaran selama 7 hari dari Sanjiang, Satgas KJK, dan Taruna yang melaksanakan misi Muhibah Internasional akhirnya tiba di Yeosu, Korea Selatan. Yeosu adalah salah satu kota destinasi utama karena KRI Bima Suci akan mengikuti event besar dalam dunia pelayaran, yaitu Sail Regatta. Badai JB yang melintas di atas Filipina mengakibatkan efek cuaca buruk di Yeosu selama beberapa hari. Pelaksanaan Sail Regatta diundur karena badai topan bernama JB ini. Tujuh hari pelayaran dari Sanjiang, Cina menuju Yeosu, Korea Selatan, KRI Bima Suci melaksanakan kegiatan reguler seperti yang telah diagendakan sejak sebelum pelayaran dimulai. Selepas Sanjiang dan melewati Selat Taiwan, beberapa kejadian krusial dialami Satgas KJK dan para Taruna Akademi Angkatan Laut atau AAL tingkat 3 Angkatan 65. Seperti ketika melintasi perairan Selat Taiwan, Taruna AAL dan prajurit KRI Bima Suci melaksanakan salat Idul Adha 1439 Hijriah di geladak utama kapal. Kapten Laut Hari Setio Mukti menjadi imam salat dengan khotib Sertu Bahari Masrukan. Prosesi Idul Adha ditutup dengan ritual makan bersama dengan sajian khas ketupat dan rendang. Suasana kekeluargaan semakin terasa ketika seluruh pengawak dan penumpang KRI Bima Suci bersalam-salaman saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Sehari setelah melewati Selat Taiwan, Bima Suci mengarungi Laut Cina Selatan. Kejadian berikutnya adalah terpaan efek ekor badai yang sebagian besar orang beranggapan bahwa inilah pengalaman berlayar yang sebisa mungkin dihindari. Selama 3 hari Bima Suci didera angin kencang dan ombak dengan ketinggian sekitar 3 hingga 4 meter. Di hari ke-7 pelayaran dari Sanjiang, KRI Bima Suci memasuki alur masuk pelabuhan Yeosu. Pemandangan indah terhampar di alur masuk perairan Yeosu dengan daratan berbukit dan pulau-pulau kecil. KRI Bima Suci beserta Satuan Tugas Kartika Jalakrida dan Taruna AAL tingkat 3 Angkatan 65 perlahan memasuki Pelabuhan Yeosu, Korea Selatan hari Senin 27 Agustus 2018 pukul 10 pagi waktu setempat.
Warga sekitar yang sedang berada di pelabuhan dan ABK sesama peserta lomba sail regata menyambut meriah ketika Bima Suci merapat. Kesan kagum jelas terlihat saat melihat para prajurit mengenakan berbagai kostum kesenian Indonesia hingga personel yang menarik tali tros. Para taruna AAL yang melakukan peran parade roll di tali-tali dan tiang layar diiringi riuh suara genderang suling Gita Jala Taruna di atas geladak kapal menambah impresi kolosal sekaligus gagahnya Bima Suci. Kedatangan Satgas KJK 2018 disambut Duta Besar RI di Korea Selatan Umar Hadi dan Atase Pertahanan atau Atan RI di Seoul, Korea Selatan, Kolonel Laut Oka Wirayudatama. Panitia dan Komite Tollship Regata masuk ke dalam KRI Bima Suci untuk mengecek untuk kelengkapan kapal layar tiang tinggi ini sebagai syarat mengikuti lomba Tollship Regata. Kapten Laut Yakob Tri Raharjo sebagai perwira navigasi atau panagi memandu panitia dalam proses pengecekan kapal Bima Suci yang akan berpartisipasi dalam Tollship Regata. Pengecekan dimulai dari dalam anjungan utama dan anjungan latih. Observasi panitia yang tetap didampingi panagi bergerak ke buritan untuk mengecek mesin. Haluan hingga bagian dapur pun tidak luput dari observasi dan pengecekan panitia. Badai JB yang telah muncul ketika Bima Suci berlayar menuju Yeosu semakin membesar. Efek badai taifun terasa hingga daratan Yeosu dengan hujan dan angin kencang walau jarak dengan badai lebih dari 200 mil laut. Apa yang menjadi kekhawatiran utama dalam event besar Tollship Regata ini tentunya adalah jadwal perlombaan yang berubah karena badai taifun JB ini. Panitia Tollship Regata terus membuat simulasi kemungkinan perhelatan race Tollship Regata dengan kondisi berlangsungnya topan JB. Kapten briefing pun intens dilakukan panitia Tollship Regata pada semua komandan kapal yang mengikuti lomba kapal layar tiang tinggi ini. Rencana awal mulainya perlombaan kapal layar, yaitu awal September 2018, akhirnya benar-benar harus berdamai dengan cuaca, yaitu ditunda hingga memungkinkan untuk lomba. Keselamatan menjadi prioritas atau safety first dalam sebuah lomba juga menjadi acuan tertinggi dari Tollship Race di ajang sail regata ini. Kapal tiba di Yeosu pada tanggal 27 Agustus 2018 dan setelah tiba seluruh komandan kapal melaksanakan kapten briefing yang diadakan oleh panitia Komite Tollship Regata untuk memberikan informasi dan update cuaca. Karena perlombaan kapal layar sangat ditentukan oleh keadaan cuaca. Apabila cuaca angin sangat kuat atau adanya ancaman taifun, itu tidak memungkinkan untuk perlombaan layar.
oleh komite diputuskan kapal-kapal seluruh dunia ditunda keberangkatannya selama 4 hari karena terindikasi Taifun JB atau Super Taifun JB kategori 5 sudah mulai membesar kekuatan anginnya dan sampai mencapai 115 knot untuk kecepatan angin. Setelah tanggal 3 dinyatakan aman dari Taifun JB setelah dinyatakan aman adalah pergerakannya dari pantai timur Jepang menuju ke utara ke arah Vladivostok, dan di Vladivostok Taifun tersebut hilang. Setelah tanggal 3 dinyatakan hilang, panitia memberangkatkan kapal-kapal untuk mulai start perlombaan layar pada tanggal 4 September 2018. Mengisi hari-hari ketika Bima Suci sandar di Pelabuhan Yosu, Atan RI di Seoul Kolonel Laut Oka Wirayudatama berinisiatif memberi materi kepada para taruna. Pertama adalah BIN, kedua BNN, anti teror, dan penanggulangan terorisme. Jadilah Atan mengisi kelas bagi seluruh taruna Angkatan 65 di ruang kelas taruna. Dunia adalah TNI korupsi. Karena layaknya kuliah umum, Atan Oka pun memberi materi yang sifatnya umum yang dapat menjadi pengetahuan bagi seluruh korps taruna yang sedang mengikuti KJK kali ini. Tentu, injeksi moral dari Atan dapat menjadi pelecut semangat seluruh taruna KJK kali ini, sehingga terjaga semangat dan asa mereka menjalankan amanah negara dalam muhibah internasional ini. Persiapan demi persiapan juga terus dilakukan seluruh departemen di KRI Bima Suci. Selagi bersandar dan juga untuk kebutuhan lomba layar di event sail regata ini, Departemen Mesin pun melakukan kesiapan terkait kebutuhan akan bahan bakar. Semua sumber energi di KRI Bima Suci berasal dari bahan bakar solar, karenanya ketersediaan bahan bakar ini sangat krusial. Penggunaan pemanas air, penggunaan pompa itu berawal dari sumber listrik, yaitu diesel generator kita. Sebenarnya secara signifikan antara kerja diesel generator 60% ke 70% tidak begitu besar. Akan tetapi keuntungan kita dapat merasakan keenaan, kenyamanan di bidang akomodasi ini. Yang saya sebutkan tadi, kapal Bima Suci dilengkapi akomodasi yang begitu mewah, yang begitu memadai untuk mengangkut dan mempelajari taruna maupun pemuda Indonesia itu sendiri. Yosu dikenal sebagai kota pelabuhan atau kota maritim yang penting di Korea Selatan. Yosu juga dijuluki sebagai kota air yang cantik dan dinobatkan sebagai salah satu most beautiful base in the world organization. Keindahan pantai sekaligus menjadi tujuan wisata yang terus bergaung dan berkembang sejak World Expo tahun 2012 pantas disandang kota Yosu. Hal ini jelas terlihat di satu pulau tidak jauh dari pelabuhan Yosu. Pulau yang menjadi destinasi wisata paling ramai ini bernama Pulau Odongdo.
Pulau Odongdo bisa disebut one-stop tourism karena sebagian besar elemen wisata ada di pulau ini. Dijuluki sebagai Pulau Cinta, memiliki jalan setapak hutan alami dan sekitar 190 spesies flora langka. Pulau ini juga menjadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati bunga kamelia mekar. Theme park atau taman dengan tema khusus juga menjadi ikon pulau ini. Mercusuar ini misalnya. Dari bangunan yang terjaga dan berfungsi dengan baik ini, saujana ke segala penjuru keluar pulau dapat dinikmati. Tak kalah indah dan apik tertata adalah benteng pelabuhan tepi laut yang dapat dilalui pengunjung. Benteng ini sekaligus menjadi alur untuk kapal dapat masuk ke pelabuhan Yeosu. Hingga hari ke-6 berada di pelabuhan Yeosu, cuaca buruk akibat badai Taifun Jebi masih terasa. Far East Tall Ship Race Regatta sebagai ajang besar di dunia kapal layar terpaksa menunggu badai reda atau bergerak menjauh di perairan Yeosu yang mengarah ke Vladivostok. Setelah lama tidak ada ajang lomba kapal layar tiang tinggi di Asia Timur jauh, panitia Sail Regatta memberanikan diri menyelenggarakan event besar ini. Well, the background for sail training as such is to gather young people on board ships and let them do sail training. And we believe that sail training is a life-changing, very positive experience for young persons. And we are also happy to see that sail training reduces the distance between cultures and nations all over the world. It is the first time in the Far East for about 20 years. Yes. For the SDI? Yes, for SDI. But SDI, as I said, is mostly concentrating on races and regattas in Europe. But during the last decades, we have been more and more concentrating our activity in other parts of the world. We have to plan for that and take that into account. Yes, the typhoons are to be considered as we do today, but we can cope with that. Tanggal 2 Agustus, panitia memperbolehkan para peserta untuk menunjukkan dan melaksanakan peran layar dalam keadaan kapal tertambat dan jangkar masih tersangkut. Peran jangkar ini sekaligus menjadi geladi lomba balapan sail regatta dan untuk pengecekan akhir untuk kesiapan layar, tali, dan tiang kapal. Peran layar selama 2 jam yang dilaksanakan KRI Bimasuci dan Nadezhda dari Rusia berlangsung lancar. Agenda selanjutnya esok hari adalah penampilan genderang suling yang melakukan kirap kota bersama seluruh peserta sail regatta.